Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya berada di lokasi ini, sangat sejuk, sangat teduh, hutan, banyak pohonnya di daerah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Saya mau mempertanyakan di beberapa daerah di Indonesia yang setiap tahun selalu berlangganan kekeringan, selalu berlangganan kelaparan, berteriak tandus, gak ada hujannya, tanaman tidak subur. Orang sampai hafal bahwa wah sebentar lagi daerah ini mesti teriak lapar, daerah ini mesti teriak kering, daerah ini mesti teriak air ndak ada. Risih, apalagi kalau pas yang dibicarakan yang kenanya itu adalah daerah asal saya. Malu. Masa teriakan lapar, haus, tidak ada air, teriakan tandus, kok turun-temurun, kok bertahun-tahun? Pertanyaannya, lah kalian buat apa saja? Pemerintah di daerah itu buat apa saja? Kenapa tidak bisa dihentikan? Anda coba lihat, di tahun 80-an, 70-an, itu saya sudah dengar yang namanya Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai Kabupaten tandus. Jarang hujan, curah hujan sangat kecil, kering, sehingga masyarakatnya banyak miskin, banyak menderita lah. Tetapi saat ini, hari ini, Gunung Kidul sudah berbeda dari Gunung Kidul yang dulu. Gunung Kidul sudah terkenal sebagai daerah subur, daerah yang sejuk, citra tandus, citra miskin, citra kering, citra air susah sudah tidak ada di Gunung Kidul saat ini. Mengapa demikian? Karena pemerintahnya memperhatikan bahwa alam perlu diramahkan. Pembangunan lingkungan hidup di berbagai daerah lain pengertiannya cuma sebatas untuk estetika, untuk keindahan. Perlu menanam pohon untuk keindahan. Semuanya diatur demi keindahan. Tetapi tidak berpikir tentang mengatur agar tidak bencana alam, mengatur agar tidak tandus, mengatur agar curah hujan banyak, mengatur agar tanaman bisa tumbuh dengan subur baik, memberi hasil panen yang bagus. Tidak berpikir di situ. Tanahnya sudah tandus, selalu berpikir bagaimana menanam pertanian ini. Akhirnya menanam di tanah yang tandus. Masyarakat sudah tanam, hasilnya tidak ada. Masyarakat sudah kerja keras, tetap miskin. Karena apa? Karena tanahnya, kondisi tanahnya tidak diperbaiki dulu. Hutannya tidak diperbaiki. Kekeringan tidak diperbaiki. Curah hujan yang rendah tidak diperbaiki dulu. Selalu berpikir lebih dulu menggunakannya, bukan lebih dahulu renovasi, melakukan penghijauan, tidak dia konsentrasi ke situ. Akhirnya kerja keras sia-sia, tetap tidak panen bagus, kerja keras tetap juga air susah, kerja keras tetap saja miskin. Itu orientasi yang keliru terjadi di berbagai daerah. Yang sudah punya TV, yang sudah baca koran, yang punya internet, media sosial, sudah tahulah hafal di mana itu daerah yang selalu berteriak tandus, berteriak miskin, berteriak panen gagal, berteriak makan kurang, busung lapar. Akhirnya kerjaannya pemerintahnya itu cuma sebelum lapar datang sudah siap proposal, sebelum haus datang air tidak ada, proposalnya sudah siap. Sebelum kekeringan datang sudah siap proposalnya, ngemis bantuan dari daerah lain atau dari pemerintah pusat. Kok bisa ya tidak malu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pembangunan itu bukan cuma menggunakan alam untuk menjadi konsumsi kita, tetapi pembangunan yang paling utama adalah meramahkan alam.
agar alam ini teduh, alam ini curah hujan yang cukup, alam ini tidak memberi kita kekeringan, alam ini memberi kita panen yang cukup, alam ini memberi kita oksigen yang cukup, penghijauan, kesejukan. Itu yang harus dipikir. Seumur saya itu di NTT itu hanya satu gubernur yang hebat, pemikiran yang hebat. Di tahun 80-an itu pada gubernur Ben Boy, seorang tentara TNI Angkatan Darat. Dia mencanangkan operasi Nusa Hijau. Jadi bagaimana menghijaukan NTT, Nusa Tenggara Timur. Setelah operasi Nusa Hijau, alamnya dihijaukan, baru alamnya dipakai untuk kemakmuran. Maka berikutnya baru operasi Nusa Makmur, baru ditanam sesuatu. Sayangnya pola seperti itu tidak diteruskan oleh gubernur-gubernur berikutnya, tidak diteruskan oleh bupati-bupati berikutnya. Yang berikutnya sudah tidak lagi peduli dengan Nusa Hijau. Semuanya berpikir tentang langsung tanam, langsung gali, langsung dipakai, bukan diperbaiki dulu. Di mata saya, yang saya tahu ya, Gubernur Ben Boy, gubernur NTT pada tahun 80-an, itu adalah gubernur terbaik, gubernur visioner. Sayangnya, gubernur seperti itu langka, tidak ada lagi yang lainnya. Sehingga banyak daerah dari saya kecil sampai sekarang saya tua tuh tetap saja langganan lapar, langganan haus tidak ada air, langganan curah hujan rendah, langganan tandus, tetap saja. Selain tokoh Ben Boy, gubernur NTT tadi, itu saya melihat ada tokoh-tokoh lain yang bukan pemimpin, orang biasa tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jauh lebih mendasar, yaitu kegiatan perbaikan alam. Ada dua tokoh ya di NTT yang saya kenal yang sangat konsen dalam bidang perbaikan alam ini, yaitu Alphonse Nuban dan Sylvester Nong. Pada dua-duanya dari sarjana hukum. Tapi mereka begitu konsen pada perbaikan alam di NTT, di Flores. Mereka menanam sengonisasi seluruh Flores. Meskipun sampai sekarang belum semua Flores, belum semua NTT tertanam sengon, tetapi apabila mereka konsisten dan apabila banyak orang mendukung mereka dan apabila banyak orang yang melakukan duplikasi, bukan sesuatu yang langka atau sesuatu yang sulit untuk suatu waktu NTT akan kembali menjadi daerah yang subur, daerah yang hijau. Saya malah bermimpi ya kepada dua tokoh ini menjadi inspirator bagi banyak orang di NTT untuk melakukan karya yang sama, karya dalam rangka perbaikan alam. Saya berharap juga pemerintah-pemerintah di NTT itu bergandeng tangan dengan mereka ini, dengan Alphonse Nuban dan Sylvester Nong. Bergandeng tangan dengan mereka supaya mereka bisa melakukan kegiatan sengonisasi atau hutanisasi atau pohonisasi di seluruh NTT. Bupati-bupati se-NTT, gubernur NTT, saya menghimbau ya, saya menyarankan coba bergandeng tangan dengan Sylvester Nong dan Alphonse Nuban. 20 tahun, 30 tahun lagi kita akan melihat NTT adalah NTT yang makmur, NTT yang hijau, NTT yang sejahtera. Jadi kalau itu di negara bijaksana, pertama mesti malu menjadi langganan daerah miskin, daerah gagal panen, daerah kelaparan, daerah curah hujan kecil, mesti malu dari tahun ke tahun. Kalau itu di negara bijaksana, pembangunan tidak dikonsentrasikan pada penggunaan alam, tapi perbaikan alam, penataan alam menjadi subur, menjadi nyaman untuk kita tinggal. Di negara bijaksana akan melarang semua calon-calon kepala daerah untuk melakukan program-program jangka pendek, program-program yang hanya berorientasi pada penggunaan alam, tapi harus perbaikan alam. Jangan lupa berkunjung ke semua edisi yang lain ada di dalam channel ini, karena setiap edisi di channel ini selalu menjamin pemikiran terbaru. Pemikiran biasa saja, pemikiran yang sudah umum tidak dibicarakan di sini. Jika Anda
setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.